adik-adik di rumah, apa kabar Kakak Sur? Tentunya sehat dan luar biasa. Adik-adik, kita kembali lagi ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kakak Sur yang pimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur di mana kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami secara online. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kami hikmat, pengertian dari setiap ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan semangat, yaitu dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik silakan berdiri. Persembahan kita akan menyanyi satu pujian, kasih Yesus indah, oh indah. Cerita firman Tuhan yang dibawa oleh kata Beta. Namun sebelum itu kita memuji Tuhan. Firman Tuhan kudengar. Hatiku
pagi, apa kabar? Kakak yakin percaya kabar adik-adik semua baik dan luar biasa. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kakak pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur karena ada waktu bagi kami untuk belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti tentang firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah adik-adik pernah melihat seseorang diberkati? Ya, tentunya adik-adik pernah ya melihat, apalagi di gereja kita. Adik-adik kecil kita biasanya dibawa ke depan, kemudian Pak Gembala menopangkan tangan di atas mereka dan berdoa dan memberi berkat kepada adik-adik kita. Karena berkat datangnya dari Tuhan. Di situ sesuatu janji Tuhan supaya sesuatu yang baik terjadi. Nah, siapa yang memberkati? Biasanya mereka yang mengenal Tuhan dan mengasihinya. Mereka biasanya adalah Pak Pendeta, pengkhotbah, dan orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seseorang yang memberkati anaknya. Dia adalah Bapak Ishak yang memberkati anaknya Yakub. Nah, cerita ini yang kakak ambil di dalam Kejadian pasal 27 ayat 1 sampai yang ke-40. Nah, di dalam cerita ini menceritakan bagaimana seorang bapak memberkati anaknya. Untuk itu, mari kita sama-sama melihat ceritanya di dalam video berikut ya adik-adik. Mari kita melihat bersama-sama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu.
Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya, adik-adik, sudah menonton video tadi? Iya, pinter, luar biasa. Ya, adik-adik, di dalam video tadi menceritakan bagaimana Bapak Ishak penuh dengan sukacita memberkati anaknya Yakub. Tapi sayang, Yakub mendapat berkatnya dengan menipu kakak dan bapaknya. Dia memakai pakaian kakaknya supaya dia diberkati oleh bapaknya. Nah, adik-adik, dari cerita ini, ketika kita menginginkan sesuatu, marilah kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, supaya kita dapat menunggu setiap rencana yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita, supaya kita akan mendapat berkat ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita pada pagi ini. Namun sebelum kakak tutup, kakak mau menitipkan
ayat firman Tuhan supaya adik-adik dapat menghafalnya di rumah ya. Ini kakak ambil di dalam Yesaya pasal 30 ayat 18b. Ya, Yesaya pasal 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, ini adalah ayat hafalan kita. Nah, adik-adik silakan hafal di rumah ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, kita sudah mendengar, kita sudah melihat cerita pada pagi ini. Mari kita tutup cerita kita dengan berdoa. Kakak pimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sudah belajar bersama-sama tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.